Sore teman-teman semua yang nontonnya sore hari, selamat malam buat yang nontonnya malam hari, dan selamat pagi buat yang nontonnya pagi hari. Anyway guys, welcome back again di Altcoins Update. Dan Altcoins Update hari ini saya bakal review untuk koin FTM. Kemudian before kita mulai ya, saya pengen tanya teman-teman, LTC atau Shiba Inu untuk next altcoins update. Jadi langsung di-update dulu di kolom komennya, dan kita langsung aja masuk ke dalam analisis buat FTM. Nanti tolong teman-teman ya, sekali lagi ditulis di kolom komen LTC after block halving kemarin atau Shiba Inu, karena katanya di bulan Agustus akan ada event di Toronto. So yeah, I'll be waiting ya guys. Sekarang kita mau lihat dulu untuk kondisi daripada Phantom atau FTM. Gimana nih kabarnya FTM? Karena sejauh ini FTM tuh sebelumnya merupakan koin yang bisa dibilang meng-outperform koin alts lainnya. Ya, kita bisa ngedapetin reaction yang cukup positif. Tapi semenjak itu FTM berangsur-angsur mengalami koreksi yang tidak kunjung berhenti. Ya, belum ada reaction dari buyers, dan kelihatannya belum ada tanda-tanda bahwa bigger players itu siap untuk mengangkat harga FTM ke harga yang lebih tinggi. Oke, kalau kita lihat di time frame daily, sebenarnya kita saat ini tuh sedang berada pada area major support ya, yang cukup important kalau menurut saya di kisaran $23.50 ya. Ini merupakan area psychology juga sih kalau saya bisa bilang teman-teman. So kita bisa bawa ya ke sini kira-kira ya. Ini saya tambahin satu tick aja biar lebih pas. Like this. Oke, so $23.50 somehow bisa menjadi area yang bisa dibilang cukup penting untuk si FTM ini. Kalau misalkan seumpama FTM gagal mempertahankan atau maintain level ini dengan baik, maka ekspektasi teman-teman sekalian untuk FTM adalah another drop sekitar 15%-an sampai ke next level of psychology-nya atau key level-nya di kisaran $0.2. Jadi dari 0,2350 bisa turun lagi tuh sampai ke $0.2. Nah, yang menjadi pertimbangannya adalah kalau kita lihat saat ini terjadi konsolidasi ya. Konsolidasi dengan range yang amat sangat terbatas, dan biasanya sih konsolidasi itu bisa mengisyaratkan potensi teman-teman ya, reversal ya. Mengapa demikian? Karena ketika terjadi konsolidasi umumnya tuh bisa diakibatkan oleh ada orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang mempertahankan harga tersebut. Jadi ibaratnya orang-orang yang jualan di sini itu sellersnya diabsorb sama orang tersebut. Ya, absorb tuh maksudnya kayak teman-teman bayangin kayak sponge ya. Sponge yang warna kuning tuh yang biasa kita pakai buat cuci piring. Menyerap dia diserap ya, jadi seperti sponge itu menyerap air, dan akhirnya si sellers itu lama-kelamaan akan kesulitan untuk mencoba menekan harga FTM untuk turun lebih jauh ya. Tentunya di sini ini kita baru mengatakan ibaratnya tuh adalah sebuah potensi gitu ya. Nah, kita tuh nggak bisa mengatur apakah FTM harus ditahan di harga segini atau FTM masih bisa turun lagi atau bahkan bisa langsung naik, karena kita bukan bandar, karena kita juga bukan bigger players yang punya uang besar bisa mengatur dan mengontrol pergerakan daripada si FTM ya. Perlu dipahami teman-teman, market cap FTM tuh nggak kecil, nilainya ratusan juta dolar. Jadi anggapannya kalau misalkan kita mau mendapati konfirmasi apakah FTM di sini benar-benar menjadi area bottomnya, seandainya teman-teman mau belanja untuk spot account ya, sebenarnya buat saya nggak ada masalah, karena ini merupakan area discount ya untuk belanja, ibaratnya seperti itu. Coba Anda zoom out dan Anda akan mendapati bahwa area tersebut adalah area yang cukup ideal. Tapi kalau kita berbicara untuk futures trading, saya pikir idealnya FTM tuh harus konfirmasi ke kita dulu ada potensi dia flip ya si resistance tersebut untuk kemudian naik. Itu pun menurut pandangan saya ya, jatuhnya lebih kepada potensi untuk retracement saja. Jadi anggapannya kita harus mewaspadai terhadap potensi atau possibility bahwa si harga ini nantinya itu adalah naik untuk mencari potensi lower low-nya saja. Oke, nah itu adalah satu yang perlu diwaspadai untuk pergerakan pada si FTM. Kalau naik mungkin sifatnya korektif dan hanya sekedar untuk mencari potensi lower high-nya. Oke, so be patient buat teman-teman sekalian. Dan kalau kita lihat lagi, kita convert ke time frame yang lebih kecil seperti di 4 jam. Sebelumnya saya sempat mempertimbangkan bahwa di FTM jangan-jangan ada potensi sedang create yang namanya trend line. Tapi rupanya hanya 2 kali touch saja
FTM sudah gagal mempertahankan momentumnya dan malah cenderung tertekan setelahnya. Jadi kemarin ini saya sempat punya view sebetulnya untuk si FTM itu lebih kepada untuk short ya, karena ketika dia melihat kita lihat pergerakannya membentuk semacam descending triangle, wah ini seharusnya malah bisa jadi opportunity untuk kita melakukan short ya. Jadi perspektif yang saya pernah share itu sekitar tanggal 29 bulan 7 ya. Oke. Bahkan di sini saya sempat mempertimbangkan untuk melakukan short kembali setelah breakdown terjadi. Jadi more or less sebetulnya planning short saya ya, kalau teman-teman lihat di tanggal 29 Juli itu adalah di kisaran pergerakan ini ya, kalau kita lihat di sini. Jadi kita lihat membentuk triangle dan planning saya adalah short terhadap si triangle tersebut dengan memanfaatkan area support yang ada pada pergerakan ini. Oke. Sayangnya kelihatannya saya nggak follow up ya teman-teman. Mungkin karena melihat Bitcoin juga mengalami rebound atau reaction yang cukup positif, dan pada akhirnya saya miss the trade ketika harga si FTM ini malah cenderung turun setelahnya. Ini kalau kita entry short dapat ekspektasi entry yang cukup oke sih kalau saya bisa bilang ya, dengan pertimbangan risk rewardnya itu bisa up to 1/2.85 sampai 1/3. Oke, so it's a good deal. Dan saat ini pun sebenarnya kalau misalkan dipertimbangkan untuk melakukan short kembali sih ya masih oke, karena memang secara sentimen seperti yang tadi saya sampaikan ada possibility untuk FTM meneruskan penurunan kembali sampai ke $0,2 dengan catatan FTM harus break terhadap previous support ini. Kalau misalkan kita mempertimbangkan untuk short saat ini, menurut saya malah jadi cukup riskan, sebab teman-teman mungkin aware ya terhadap potensi terbentuknya double bottom di sini. Ketika kemarin kenaikan yang terjadi terlihat sangat impulsif, tapi sayangnya rejection kembali terjadi pada area SNR yang saya bisa katakan cukup major, terutama datang dari konsolidasi yang terbentuk pada sekitaran pertengahan bulan Juli sampai minggu keempat di bulan Juli. Jadi after kita testing ke level itu, langsung kena rejection dan harga kembali turun. Nah saat ini, kalau teman-teman sekalian mungkin tadinya ada planning untuk melakukan buy ya pada si FTM, sebetulnya kesempatan tersebut kalau menurut saya sudah pupus ya, bukan pupus sih, karena di sini adalah area demand ya yang terbentuk dari konsolidasi yang terjadi pada pergerakan sebelum si FTM itu rally signifikan. Tapi struktur yang saat ini berlangsung pada 1 jam itu cenderung ke arah bearish, dan sampai saat ini pun kita bahkan malah nggak ngelihat ada reaction pada area yang saya sebutkan tadi. Sebelumnya memang kita sempat holding, but at least you need a break dong di atas area ini supaya kita bisa flip biasnya menjadi potensi higher high dan potensi higher low. Tapi nyatanya kita belum mendapatkan itu, dan yang ada FTM saat ini masih dalam kondisi terkonsolidasi lagi, masih dalam posisi cenderung tertekan oleh sellersnya ya. Kalian boleh tambahin yang namanya falling wedge atau tambahin trend line. Tapi buat saya secara sederhana, selama Anda melihat secara struktur di sini masih didominasi oleh bear, dan Anda bisa lihat di sini ya bahwa ini adalah lower high dan ini adalah lower low-nya, maka any kind of rejection atau retracement di sini malah jadi potensi untuk membawa FTM lebih rendah lagi. Jadi buat scalper atau aggressive trader, saya sih mungkin akan lebih prefer mencari peluang untuk melakukan short sampai highest point yang ada di sini itu berhasil di breakout. Kalau misalkan sudah di breakout berarti terinvalidasi, dan mungkin teman-teman semenjak breakout itu sudah boleh mulai mencari peluang untuk long kembali. Karena mengingat absorption yang tadi saya jelaskan ya pada time frame daily mungkin akan segera berlangsung, memberikan impact yang cukup positif untuk FTM melihat atau mencari potensi lower high di higher time frame-nya. Alright, so for now all eyes on 0.23 and 50, dan kemudian kalau misalkan kita tidak mampu mempertahankan level tersebut, Anda bisa expect FTM ngejar ke level 0,2. Jadi peluangnya adalah mencari short ketika konfirmasi breakdown sudah semakin terjadi. Oke, so good luck buat teman-teman yang trading ataupun yang melakukan investment di FTM atau Phantom. Anda mungkin akan punya kesempatan untuk dapat harga yang lebih terdiskon untuk belanja kembali. So be patient dan tunggu sampai ada konfirmasi reversal supaya Anda juga lebih nyaman di dalam transaksinya. Dan terakhir teman-teman, sebelum saya tutup, jangan lupa untuk komen between LTC atau Shiba Inu. And yeah, I guess that's it ya. Sampai ketemu kembali di update berikutnya for Bitcoin, and God bless everyone. Cheers guys. Goodbye.